Kandungan kita, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, maka dalam kesesakan mereka dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dialah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dialah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Saudara sekalian, saya seringkali menyebut Mazmur ini sebagai Mazmur seorang pelaut atau Mazmur para pelaut. Para pelaut yang sementara ada di atas kapal mengarungi lautan, dan pada suatu waktu ada gelombang tinggi menerjang mereka. Dalam keadaan seperti itu, hampir-hampir saja mereka tenggelam dan hilang serta lenyap. Kemampuan mereka sebagai pelaut nyaris kehilangan akal untuk membawa kepada pelabuhan tujuan. Badai meninggi, namun ketika dalam keadaan yang putus asa, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan mereka dari malapetaka. Mereka tetap sampai kepada pelabuhan tujuan, dan saja karena keterampilan mereka berlayar, tapi Tuhan juga menuntun dan menolong mereka. Saudara, bukankah perjalanan hidup dan kehidupan kita seperti juga sebagai perjalanan di tengah lautan? Kita bagaikan bahtera atau perahu atau kapal besar yang mengarungi lautan hidup dan kehidupan. Perjalanan atau pelayaran hidup dan kehidupan tidak selamanya kita bertemu dengan gelombang-gelombang kecil yang manis dan sedap. Tak selamanya kita bertemu dengan laut dan tenang. Tak selamanya angin bertiup di tengah laut itu dengan ketenangan dan ketentraman, bahkan dengan hal-hal yang sangat indah di cakrawala ataupun lautan. Namun ada juga badai, gelombang, dan angin yang besar, yang bisa saja badai, gelombang, dan angin besar itu menenggelamkan perjalanan hidup dan kehidupan kita. Bisa saja menjadikan perjalanan pelayaran hidup dan kehidupan itu tenggelam atau nyaris hancur, kehilangan arah, dan tidak terlihat sama sekali. Tapi dalam kondisi seperti itulah ada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Sayangnya banyak orang dalam kehidupannya, dalam hidup dan kehidupan dia, dalam badai, dalam malapetaka, dalam gelombang besar hidup dan kehidupan tersebut, dia lupa harus berseru kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada di sekitar dia. Itu yang dilakukan. Seharusnya itu yang dilakukan. Badai itu ada, gelombang besar itu ada, malapetaka itu ada, kesusahan itu ada, kesedihan dan air mata itu ada. Namun kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan membawa kita kepada pelabuhan tujuan. Kita perjalanan hidup kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa yang kita tidak terbayangkan. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia menuntun kita dan menolong kita. Mazmur mengatakan, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan keluarkannya mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dituntutnya mereka ke pelabuhan-pelabuhan mereka. Itulah perjalanan iman. Ada suatu keyakinan, badai bisa diam, gelombang bisa reda, angin yang bertiup keras itu bisa tenang, karena berseru-seru kepada Tuhan. Saat ini, ketika kita hadapi segala sesuatu itu,
ketika perjalanan hidup dan kehidupan kita seakan-akan mau tenggelam atau seakan-akan sudah kehilangan akal, kemampuan kita untuk menuju arah yang lebih baik hampir-hampir sudah tidak ada. Saatnya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun kita pada tujuan akhir yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.